Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Ini minggu ke-15. Nah, di minggu ke-15 ini kita akan membahas latihan-latihan yang mana nanti mudah-mudahan bisa menjadi media untuk kalian nanti untuk belajar dalam persiapan menghadapi UAS. Nah, untuk tujuan perkuliahan sendiri, di sini tujuannya adalah sebagai evaluasi capaian penyampaian materi dalam setengah semester setelah UTS ya. Dimana setelah UTS itu adalah materi-materi yang nantinya akan kita persiapkan untuk menghadapi UAS. Oke, langsung saja ke soal. Ini ada soal nomor 1, soal level mudah ya. Oke, ini soalnya menggunakan pointer dan subprogram. Buatlah sebuah program yang dapat menampung inputan 4 buah nilai bilangan bulat. Oke, kita menampung 4 buah bilangan. Kemudian, misalnya, apabila bilangan yang diinputkan berturut-turut adalah 1, 2, 3, dan 4, maka luaran program adalah 2, 1, 4, 3. Oke, di sini kalau kita lihat, dari angka yang diinputkan berturut-turut, itu ada 2 angka yang kita balik urutannya. Misalkan 1, 2 ya, di sini ya. 1, 2, jadinya di sini 2, 1. Kemudian 3, 4, hasilnya setelah dibalik adalah 4, 3. Tuh. Kemudian ini contoh screenshotnya. Oke, di sini kita telah dulu. Persoalannya adalah kita membalik angka bilangan bulat, 4 buah bilangan bulat, yang mana dibalik sebelah kiri itu dibalik, sebelah kanan juga dibalik dari kedua angka itu. Nah, di sini kita memanfaatkan pointer dan subprogram. Oke, kita coba untuk mengerjakan ya dengan C++. Oke, di sini kita bisa menggunakan subprogram ya. Kita harus menggunakan subprogram. Oke, misalkan kita buat dulu. Ini terlalu kecil ya. Oke, saya besarkan. Ayo streamnya dulu, kemudian using namespace. Nah, caranya gini, kita akan membuat suatu subprogram ya. Katakanlah kita menggunakan prosedur. Nanti dulu namanya nanti. Nah, kita ke main programnya dulu. Kita ke main program. Nah, di main program ini kita butuh beberapa variabel ya. Beberapa variabel yang mana tadi katakanlah kita tidak menggunakan array. Di sini kan tadi tidak diminta menggunakan array. Okelah, kita menggunakan variabel biasa saja. Kita menggunakan integer. Misalkan ada A, B, C, kemudian dan D. Nah, ini yang akan kita balik-balik nanti. Kemudian kita meminta si user untuk menginputkan keempat nilai ini. B, C, kemudian D ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mencetak kembali hasil yang sudah diinputkan oleh user tadi. Tadi apa ya? Masukkan ya. Masukkan. Kemudian yang kita keluarkan adalah nilai keempat buah yang tadi itu. B, C, dan D ya. Oke. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini nanti kita menggunakan subprogram. Misalkan subprogramnya kita beri nama apa yang di sini ya? Misalkan balik angka misalkan. Balik angka. Nah, di sini nanti kita ingat kita menggunakan pointer ya. Di sini kita gunakan balik angka, kita panggil. Nah, di sini kita buat variabel. Ingat pointer kemarin ada beberapa ya. Kita bisa ada beberapa terminologi, ada menggunakan tanda da, simbol dan, menggunakan simbol bintang, atau tanpa menggunakan simbol apapun. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita kan nanti mengambil nilai ya, kita mengubah nilai, dan yang perlu kita cetak di sini adalah alamatnya. Berarti alamat dari A, kemudian B, kemudian C ya, keempatnya.
kemudian C. Di sini kita buat saja sama seperti yang sudah diinputkan tadi. Nah, nanti cara mengubahnya seperti apa? Cara mengubahnya kita lakukan di subprogramnya, itu ya, balik angka. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ya sama, kita buat lagi seperti yang di sini tadi. Ini masukkan, kemudian kita buat keluaran. Sini saya kopas saja biar cepat. Itu ya, masukkan berarti di sini keluaran. Benar seperti ini ya tadi ya, disuruhnya. Masukkan, kemudian keluaran. Nah, di keluaran ini kita akan menampilkan angka yang sudah dibolak-balik. Ini sama. Nah, kalian masih ingat ada yang namanya prosedur tukar kemarin di materi-materi sebelumnya? Nah, kita bisa menggunakan prosedur tukar itu untuk keempat angka ini. Yang mana kita bisa menggunakan, berarti di sini ada dua prosedur tukar ya. Kita menukar ini A dan B, itu untuk prosedur tukar pertama, dan kita akan menukar C dan D untuk prosedur tukar kedua. Tuh ya. Jadi di sini kita buat inputnya. Karena di sini kita menggunakan pointer, kita perlu menambahkan seperti ini, integer bintang A, integer bintang B, kemudian integer sama ya, 4 buah. Integer bintang C, integer bintang D. Oke, cukup. Kemudian kita inisialisasi dulu. Variabel yang kita gunakan apa? Tadi kan seperti saya bilang kita bisa menggunakan dua prosedur tukar. Kalau kemarin kalian masih ingat, prosedur tukar itu menggunakan variabel yang namanya temp ya. Kita bisa gunakan lagi. Misalkan integer temp 1 gitu. Kemudian kita gunakan satu lagi integer temp 2. Nah, ini sebagai pembantu kita dalam menukar keempat ya. Maksudnya 4 di sini ya. 4 tapi 22. Oke, di sini yang kita tulis adalah kita tukarkan dulu A dan B. Kalau kalian masih ingat kemarin kita tukarkan TMP 1 berarti sama dengan kita buat ke sini ya. Sama dengan A. Ya, pointer A. Kemudian pointer A kita buat sama dengan pointer B. Pointer A sama dengan pointer B. Baru kemudian B itu kita katakan sama dengan pointer B ya. Pointer B sama dengan pointer temp yang tadi. Bukan pointer ya, tidak pakai pointer ya kalau di sini ya. Karena tadi kita hanya yang harus di pointan hanya A dan B saja. Oke, ini. Kemudian kita buat prosedur tukar yang kedua. Prosedur tukar yang kedua sama ya. Hanya saja yang kita operasikan di sini adalah huruf A dan B-nya. Berarti di sini kita menggunakan TMP2 itu sama dengan C gitu ya, pointer C. Kemudian kita tuliskan di sini pointer C sama dengan pointer D. Baru kemudian kita tukar pointer D itu kita katakan sebagai TMP2 dengan TMP2. Oke, saya kira ini ya. Oke, coba supaya kelihatan semua di sini. Sini. Oke, itu ya. Berarti kita tadi kan cuma menukar ya, menukar A dan B, kemudian C dan D. Masukkan keluaran. Oke, mana tadi ini ya? Oke, coba kita compile source code-nya. Oke, katakanlah untitled 1. Oke, tidak ada kesalahan ya. Nah, di sini kita akan menginputkan 4 buah nilai. Yang mana tadi misalkan contohnya 1, kemudian 2, 3, dan 4. Oke, di sini masukkan 1, 2, 3, 4, keluarannya 2, 1, 4, 3 ya. Sudah sesuai ya. Cuman mungkin di sini kita rapikan sedikit. Setelah masukkan di sini lebih rapi. Oke, kita coba lagi.
Kita inputkan 1, 2, 3, dan 4. Ya, ini. Masukannya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian keluarannya 2, 1, 4, dan 3. 2 dan 1 bertukar, 3 dan 4 bertukar. Oh iya, sepertinya ada yang kurang di sini ya. Kita perlu menambahkan tanda petik ya. Oh iya, tanda petik. Maaf, tanda koma maksud saya. Tanda koma belum ada di sini. Ya, kita tambahkan saja. Di sini kita buat lebih panjang lagi. Di sini kita tambahkan tanda petik untuk komanya. Satu lagi di sini. Berarti di sini masukan dan keluarnya sama ya. Masukan dan keluarannya sama. Oke. Satu, 2, 3, dan 4. Nah, ini masukannya 1, 2, 3, 4. Maaf. Harusnya ini keluaran ya. Tadi lupa. Yap. Cukup. 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Keluarannya 2, 1, 4, 3. Itu untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya soal nomor 2, level sedang, yang mana materinya ini rekursif, waktu pengerjaannya 25 menit. Oke, di sini kita diberikan potongan subprogram, yaitu dengan fungsi ya, ada return value. Kemudian tuliskan luaran dari fungsi tersebut di atas apabila diberikan siap 4,6. Oke, berarti kita perlu memberikan inputan untuk fungsi siap ini. Inputannya adalah 4 dan 6. Kemudian gambarkan setiap tahapan yang dilalui. Oke, di sini mungkin kita perlu menjabarkan ya, bagaimana cara mendapatkan luaran yang kita maksudkan. Oke, di sini saya gunakan whiteboard saja ya. Kembali lagi seperti kemarin-kemarin supaya lebih enak. Oke, whiteboardnya mana? Oke, di sini. Ya. Sip. Oke, tadi kita diberikan inputan ya, yaitu siap 4,6. Nah, di sini kita perlu mencari apa outputnya. Oke, kita jabarkan dulu. Di sini ada kondisi di mana X, ketika X kurang dari Y, itu kita akan mengakses yang di sini, kita menjalankan di sini. Kemudian else-nya adalah X plus Y. Else ini berarti ketika X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y ya. Oke, kita lihat inputan di sini. 4 apakah lebih kecil dari 6? Iya ya, berarti yang ini akan dieksekusi. Oke, kita coba jabarkan. Berarti kita eksekusi yang ini ya. Kita masuk ke blok percabang yang di sini. Kita tuliskan dulu return berapa itu? X-nya berapa? 4 ditambah, kita panggil lagi dirinya sendiri tapi dengan angka yang berbeda. Di sini berapa? 4 dikurang min 3 berapa? 4 dikurang 3 1 ya. Kemudian 6 dikurang 4 itu 2. Kemudian itu dikali lagi dengan siap atau dirinya sendiri. Kemudian 4 dikurang 2 berapa? 4 dikurang 2 2 ya. Kemudian 6 dikurang 3 itu 3. Oke, apakah sudah selesai? Belum. Kita perlu menjabarkan lagi. Siap 1,2 dengan siap 2,3 di sini. Kita jabarkan dulu. Oke, kita lihat di sini. Dia akan masuk ke kondisi lagi di sini. Apakah 1 itu lebih kecil dari 2? Nah, berarti masuk lagi ke sini ya. Masuk lagi ke sini. Kita akan mengakses yang ini. Berarti ada return X-nya berapa? 1 ya. Ditambah kita panggil dirinya sendiri. Nah, sini yang berubah angkanya 1 dikurang 3 berapa? Min 2 ya. Kemudian 2 dikurang 4. Min 2 lagi. Kemudian kita kalikan dengan siap. Siap di sini X min 2. Berarti 1 min 2 berapa? Min 1. 2 min 3. Min 1 juga ya. Oke, di sini kita dapat nilai 1.
siap min 2 ke min 2, siap min 1 min 1. Nah, kalau kita lihat di sini, min 2 dan min 2 ini kan tidak akan masuk ke sini ya. Berarti dia akan masuk ke sini. Karena dia lebih, ini sama dengan ya. X-nya kan tidak lebih kecil dari Y. Berarti kalau return-nya X plus Y, kita tambahkan aja 2 ini. Berarti min 2 tambah min 2, berarti min 4. Kemudian, di sini ada, untuk yang kedua ya, di sini sama ya. Karena sama dengan, kita akan mengeksekusi yang di sini juga. X tambah Y ya, sama. Min 1 tambah min 1, berarti min 2. Oke, sekarang kita jabarkan untuk yang return yang di sini. Siap 2,3. Sama ya. Ketika ini masih lebih kecil daripada ini, maka kita akan mengeksekusi yang di sini terus sampai habis. Oke, di sini berarti return berapa itu? 2 ya. 2 ditambah siap 2 di sini ya. 2 dikurang 3 berapa? Min 1 ya. Maaf, di sini kita hapus dulu. Erasernya mana ya? Oh, di bawah. Kita hapus. Kok tidak bisa? Oh, malah ngapus ya, sudah. Berarti min 1 ya. Min 1. 2 min 3 itu min 1. Wait. Oh, malah jadi penghapus dia. Oke. Berarti min 1. Kemudian 3 min 4 berapa? 1 ya. 3 min 4. Min 1 juga. Min 1 dikalikan dengan siap. Sini. Min 2 berapa? Min 2 0. 3 min 3. 0 juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini sama ya seperti yang tadi di sini. Berarti dia akan masuk ke blok ini ketika siap yang ini dieksekusi. Berarti di sini X tambah Y, berarti min 2. Kemudian di sini juga X tambah Y ya. Sini 0 ya. Nah, kita akan kembalikan. Kita akan punya nilai berapa di sini? Di sini berarti 2 ya. 2 tambah min 2 dikali 0. Ingat ya, jangan sampai salah. Kita perlu mengalihkan angka di sini ya. Di sini kan operasinya ya. Operasinya yang terkuat dulu yang kita utamakan. Jangan sampai salah perhitungan. Kalau salah nanti salah juga outputnya. X kan perkalian lebih kuat daripada penjumlahan kan. Berarti kita kalikan dulu di sini. Min 2 kali 0. 0 ya. Berarti 0 ditambah 2. Returnnya 2. Berarti di sini ada 2 nilainya. Tuh. Kemudian yang di sini sama. Di sini yang perkalian dulu yang diutamakan. Jangan sampai salah. Kita kalikan min 2 kali min 4 berapa? Min 4 kali min 2 maksud saya. 8 ya. 8 tambah 1. 9 di sini. Kita dapatkan nilai 9. Benar ya? Di sini tadi berarti 8. Di sini berapa? 0. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Return 4 ditambah 9 dikali 2. Ini juga. Ini perlu diutamakan. Perkalian dulu. Berarti 9 kali 2 berapa? 18. 18 ditambah 4. 18 tambah 4 berapa? Berarti 22 ya. Oke, hasilnya berarti 22. Oke. Oke, kita coba ya. Kita coba running tadi. Di sini coba saya ambil saja supaya lebih cepat. Saya cobakan ke sini ya. Headernya belum ada nih. Headernya itu saya kopas saja ya supaya lebih cepat ya. Kopas di sini. Ini kan cuman subprogramnya. Kita perlu membuat main program. Main. Kemudian di sini ya kita langsung saja cout kan saja karena di sini kan fungsi ya. Kita cout kan siap 4,6. Saya kira itu ya. Saya kira sudah benar. Kita coba compile untitled 2 saja.
Berapa hasilnya? Apakah benar tadi 22? Ya, benar ya. 22 untuk hasilnya. Berarti tadi cara kita menjabarkan di sini itu sudah benar. Oke, itu jawaban untuk nomor 2.